Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Faridatus Solihat. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pembelajaran PAI kelas 7. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan tartil. Membaca Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peta konsep, definisi, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Langsung saja ke membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dengarkan dengan baik-baik ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Setelah mendengar Quran Surat An-Nisa ayat 59, kita lanjut ke Quran Surat An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Langsung ke pembahasan Alif Lam Qamariyah. Al-Qamariyah atau yang biasa disebut dengan Alif Lam Qamariyah yaitu al yang ada pada salah satu huruf Qamariyah dan al tersebut dibaca dengan jelas. Huruf-huruf Qamariyah ada 14 antara lain hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, ba, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Lanjut ke contoh bacaan Alif Lam Qamariyah. Contoh yang pertama ada Al-Amru. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Hamzah. Contoh yang kedua Al-Kitabu. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Kaf. Contoh yang ketiga ada Al-Akhiru. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Kha. Dan contoh yang terakhir ada Wal Yaumu. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Ya. Lanjut ke pembahasan Alif Lam Syamsiyah. Alif Syamsiyah atau biasa disebut dengan Alif Lam Syamsiyah yaitu jika ada al atau alif lam diiringi oleh salah satu huruf syamsiyah dan huruf al atau alif lam tersebut tidak terbaca karena lebur ke dalam huruf berikutnya. Huruf-huruf syamsiyah ada 14 antara lain ta, sa, swat, ra, ta, dot, dal, nun, dal, sin, dot, za, shin, dan lam. Contoh bacaan Alif Lam Syamsiyah. Contoh yang pertama Ar-Rasulah. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Ra. Contoh yang kedua As-Salihati. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Shad. Yang ketiga Asy-Syita'i. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Shin. Contoh yang terakhir ada Al-Ladina. Ada Alif Lam bertemu dengan huruf Zal. Teman-teman, dari penjelasan tadi, apa sih yang kalian pahami tentang Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah? Lanjut ke pembahasan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan juga pemimpin. Dan apabila terjadi perselisihan, maka diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Dan dalam surat An-Nahl ayat 64 terkandung penjelasan tentang fungsi diturunkannya Al-Quran ke bumi dan juga tentang keagungan Allah, sehingga manusia tidak berpaling dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pembahasan hadis terhadap Al-Quran. Teman-teman, apa sih pengertian hadis? Hadis yaitu sesuatu yang diucapkan atau hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, dan takrir. Fungsinya apa sih? Fungsinya 1. Bayan at-takrir, menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, atau menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashrih, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan bayan nasakh, atau mengganti ketentuan terdahulu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.